Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya hari ini saya bisa upload video ya tentang anestesi lokal, di mana di sini anestesi lokalnya itu pada suatu daerah tertentu. Jadi bukan kemarin kan kita bahas regional, epidural itu kan juga anestesi lokal, tapi dia berada di bagian medula spinalis, tapi ini untuk lokal yang benar-benar hanya di beberapa tempat. Misalnya ada di bagian cabut gigi misalnya, itu kan lokal. Yang disuntikkan adalah di bagian gusi yang memang tempatnya gigi tersebut akan diambil, atau mungkin kena luka sobek yang membutuhkan jahitan. Nah, ini juga bisa dilakukan anestesi lokal, di mana ini biasanya disebut dengan pembedahan minor. Nah, seperti apa videonya untuk pelaksanaan atau persiapan anestesi lokal yang sederhana bisa dilihat di video ini. Seperti yang video yang lain-lain juga, banyak sekali video-video yang bisa Anda lihat ya, atau Anda pelajari agar bisa lebih mengerti seperti apa anestesi lokal tersebut. Oke, silahkan disimak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, perkenalkan saya Dr. Lorencia, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan memperagakan tentang teknik anestesi lokal. Ada dua teknik anestesi lokal yang memberikan hasil yang baik, yaitu anestesi blok dan infiltrasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan lebih mendalami tentang anestesi blok. Anestesi blok dilakukan dengan menyuntikkan obat anestesi di area tertentu, di mana saraf yang mempersarafinya diblok agar rangsang nyeri tidak dilanjutkan. Jadi, dengan teknik blok, anestesi dilakukan di proksimal daerah operasi. Pada daerah operasinya dapat juga ditambahkan anestesi infiltrasi. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan dipakai. 1. Duk lubang steril. 2. Duk steril. 3. Kasa steril. 4. Lidocaine ampul. 5. Spet 3 cc. 6. Betadine dan tempatnya. 7. Aquabides steril. 8. Hepafix. Handscoon steril. Topi dan jubah bedah. Google dan masker. Tangan steril. Mendiagnosa luka. Disinfeksi lapangan operasi. Disinfeksi lapangan operasi dengan teknik dari dalam keluar. Teknik anestesi blok. 1. Identifikasi lokasi operasi. 2. Identifikasi jalan persarafan. 3. Suntikan berapa cc obat anestesi di sekitarnya.
hasilnya. Jika pasien masih kesakitan, cobalah massase lagi dan lakukan pengujian. Jika anestesi juga belum terjadi, evaluasilah beberapa hal berikut. 1. Apakah lokasi penyuntikan sudah sesuai dengan anatomi persyarafan? 2. Apakah ada riwayat alkoholik? 3. Apakah benar yang disuntikan adalah obat anestesi atau obat anestesi yang sudah kadaluarsa? 4. Hati-hati, sediaan vial sering tertukar dengan aquabides atau obat anestesi dalam vial yang sudah pernah dipakai atau tidak dipakai dalam waktu lama akan mengurangi daya anestesinya. Nah, ini sebelum melakukan, tadi sudah diidentifikasi lukanya, kemudian melakukan anestesi, selalu dicek setelah melakukan anestesi, apakah anestesi tersebut sudah berhasil dilakukan. Jadinya pasiennya akan merasa kebas atau sudah merasa mati rasa ya, karena tadi anestesi blok, dia sudah mengeblok saraf-saraf yang berada di sekitarnya. Kalau misalnya pasien diuji ternyata belum terjadi efek anestesinya, berarti perlu dievaluasi beberapa hal berikut. Misalnya, apakah lokasi penyuntikannya sudah sesuai? Jangan-jangan tidak sesuai dengan anatomi sarafnya. Kemudian, apakah ada riwayat alkoholik yang mengganggu proses dari penyerapan anestesi tersebut? Kemudian, apakah yang disuntikkan obat anestesi tersebut sudah benar atau obatnya sudah kadaluarsa? Dan hati-hati, sediaan vial sering tertukar dengan aquabides atau ternyata obat anestesi tersebut yang dalam vial sudah pernah dipakai sehingga tidak efektif lagi untuk melakukan anestesi. Atau tidak dipakai dalam waktu lama akan mengurangi daya anestesinya. Teknik anestesi infiltrasi. Masukkan jarum di salah satu sudut area operasi. Arahkan ke area kanan. Aspirasi. Jarum dicabut, tetapi tidak sampai lepas dari kulit sambil obat dikeluarkan. Jarum dibelokkan ke arah kiri. Aspirasi, jarum cabut sambil obat dikeluarkan. Alhamdulillah, teknik anestesi telah selesai dan dilanjutkan dengan tindakan selanjutnya. Demikian tadi contoh dari prosedur anestesi lokal pada kasus. Oke. Oke, lanjut. Ini contoh dari anestesi lokal pada mandibula. Nah, sebenarnya bukan dilihat dari kedokteran giginya ya, tapi contoh saja anestesi lokal mandibula biasanya dilakukan pada spesialis kedokteran gigi. Kemudian siapin alat dan bahan. Pertama-tama jelasin siapkan alat dan bahan, kemudian persiapan pasien dan operator. Misalkan kita mau cabut gigi 36, disuruh cabut gigi 36. Berarti gigi rahang bawah. Ini berarti rahang bawah itu posisi pasien rahang bawah, garis oklusi sejajar dengan lantai. Kemudian kalau rahang bawah itu dia harus tinggi apa? Tinggi siku. Tinggi siku operator. Kalau rahang atas? Tinggi bahu operator. Antara bahu dan siku. Jadi di tengah-tengah. Gitu. Berarti kalau sudah gigi 36 kita mau infiltrasi. Kita mau anestesi, yang kita pakai anestesi jenisnya blok mandibular. Kalau regio 3 berarti posisi posisi operator ada di jam Anestesi atau? Kalau anestesi kita adanya di jam 10.11 regio 3. Kalau kita mau cabut baru kita ada di jam 7.8.
terbalik kalau regio 4. Kalau mau cabut kita di jam belakang, jam 10.11. Kalau mau anestesi kita di jam 7.08. Jadi pertama siapkan spuitnya, pastikan sudah kencang. Nggak ada ampul ya? Yang kelompok tadi dapat ampul, kasihan juga kali. Jadi kalian tahu ampul nggak? Tahu kan bentuknya? Cara makainya tahu? Patahin. Kalian pegang bawahnya, kalian patahin lehernya. Nah udah, itu dibalikin. Ampulnya dibalikin. Ini ambil, buka. Terus kalian masukin tapi jangan sampai kena ke dinding ampulnya. Masukin. Terus kalian insersi semua PHK-nya ke dalam spuit sampai 2 mili. Terus kalau misalnya ada gelembung yang terjebak, pastikan sampai gelembungnya tuh naik ke atas semua. Kalian keluarin sedikit sampai airnya muncrat, PHK-nya muncrat. Udah, kalian simpen dulu. Habis itu masuk ke pasien. Pertama-tama dilakukan asepsis dengan menggunakan pinset dan cotton pellet dengan menggunakan bahan povidone iodine. Ya, ulaskan pada daerah yang akan diinsersikan jarum, pada bagian mucobuccal dan pada bagian ramus mandibula. Ya. Kemudian keringkan dengan menggunakan 3-way syring. Lalu ambil bahan anestesi topikal, bahannya apa? Prekain. Jadi ingat kalau pre itu kan sebelum. Ya. Prekain itu kandungannya lidocaine juga sebenarnya. Dengan prekain bisa dengan menggunakan cotton roll atau dengan cotton pellet. Ulaskan pada daerah yang tadi sudah diasepsis yang akan diinsersikan jarum. Kemudian tunggu kurang lebih 2-3 menit sampai mukosanya mengkerut atau shrinkage. Bila sudah, lakukan anestesi. Pertama, kalau bawah itu selalu yang kita lakukan bloknya dulu. Infilnya selalu belakangan. Lakukan anestesi blok. Pertama-tama jempol pada tangan kiri kita, jalan sepanjang oklusal gigi. Kemudian rasakan raba bagian ramus akan teraba linea oblik eksterna. Kemudian insersikan jarum dari P berseberangan dengan bevel menghadap tulang, kurang lebih setinggi setengah dari kuku kita atau berapa mili? 5 mili kali ya? Setengah senti lah. Pokoknya setengah kuku. Setengah kuku. Mentok tulang, tarik sedikit. Bawa jarum ke P yang bersejajaran. Ingat, ini mesti terus di sini terus ya. P bersejajar. Kemudian insersikan jarum sampai setengah jarum. Bawa kembali ke P yang berseberangan. Insersikan lagi jarum hingga mentok tulang atau menyisakan 1-3 mili di luar mukosa. Tujuannya apa? Kalau jarumnya patah, masih ada bagian di luar yang bisa kita ambil. Udah. Setelah itu, lakukan aspirasi, tarik sedikit, negatif. Kalau positif gimana? Iya, jadi kita buang apa gitu? Gak bakal ditanya sih. Soal. Kalau di klinik, kalau gue sih, kalau kita mau keluarin, dia darah nggak akan keluar, malah cairan anestesinya karena darah tuh lebih pekat. Jadi ujung-ujung buang semua, ganti baru. Sebenarnya nggak masalah, cuman kalau kesedotnya sampai sini nggak boleh. Kalau darahnya cuma di sini doang nggak apa-apa. Soalnya rata-rata kalau aspirasi positif, kita nggak mungkin bisa stop aja, tiba-tiba just gitu, tiba-tiba kesedotnya banyak. Tadi sampai mana gue? Sampai dari P seberangan terus aspirasi. Oh, aspirasi negatif. Aspirasi terus negatif. Baru deponir sebanyak 1 cc untuk nervus alveolaris inferior. Kemudian tarik keluar setengah jarum. Aspirasi lagi negatif, aspirasi deponir sebanyak 0,5 cc. Udah, tarik semua. Kemudian baru lakukan anestesi infiltrasi. Nah, untuk regio 3 kan tadi kita di belakang. Jangan lupa kita pindah
pindah ke jam 78. Retraksi bagian pipi, sebenarnya nggak gini sih. Kayak gini. Retraksi bagian pipi sampai ditemukan daerah mukobuka fold. Kemudian insersikan jarum 45 derajat menghadap tulang, bevel menghadap tulang, mentok, tarik sedikit, aspirasi lagi negatif, deponir sebanyak 0,3 palatal, 0,5 cc. Untuk nervus lingualis. nervus lingualis yang tadi, yang kedua. Ini nervus bukalis. Udah. Nervus bukalis. Kemudian tunggu berapa lama? 4 sampai 6 menit sih. Berapa? 4 sampai 6 menit, boleh. 4 sampai 6 menit. Anda ikutin ya praktikum ini step by step ya. Jadi nggak perlu ngulang nanti ya. Kita harapkan yang masuk itu berapa, yang keluar juga berapa. Jadi 100% semua lulus kan. Tapi Anda harus ikutin semua. Kalau nggak tahu, hanya ngomong sekarang ya. Daripada nanti kalau udah ujian salah lagi. Ya. Kemudian cek numbness dengan menggunakan ya, itu kelas kakaknya itu ada di sana ya, ada juga ya. cek numbness dengan menggunakan punggung pinset dengan cara memastikan pada mukosa yang sudah kita anestesi dengan regio sebelahnya. Ya, dibandingkan, tanyakan kepada pasien apakah sudah terasa perubahan atau belum. Nah. Ekstraksi belum diajarin kan? Itu nanti kan? Ya udah, terus itu dulu berarti. Sama kalau rahang atas itu dia nggak blok ada, tapi itu buat spesialis. Kalian nggak ngelakuin blok. Kalau rahang atas itu sama semuanya stepnya, tapi bedanya mungkin palatal. Gue langsung yang palatalnya aja ya. Oke, demikian ya gambaran dari anestesi lokal. Nanti kalau kurang jelas bisa lihat gambar animasi yang lebih detail ya, di mana letak penunjukannya. Yang pasti anestesi lokal ini tadi ada 2, blok sama infiltrasi dengan teknik yang sudah dilihat tadi. Oke, dengan ini berarti saya sudah selesai. Tidak ada lagi pertemuan farmakoterapi. Mohon maaf selama saya mengajar ada kesalahan, kemudian kekurangan. Semoga kita bisa bertemu dengan kondisi yang lebih baik ya, bisa bertatap muka kembali saat kondisinya sudah terpenuhi. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi seperti ini. Silahkan kalau ada saran dan kritik bisa langsung WA saya atau bisa dituliskan di email. Tugas-tugas sudah selesai semua ya. Kalau untuk Bu Pepi, silahkan PJ-nya menghubungi kalau memang belum masuk untuk janjian kapan bisa masuknya. Baik, demikian dari saya. Ada salah maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.